Fiska Alfianingrum dengan NIM 22804241003. Nah, di sini saya dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta. Pada video kali ini berisi tentang proses pembelajaran mata pelajaran ekonomi di kelas 11 F6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu presensi terlebih dahulu ya. Ahmad Suryanto, Aida, Alfi, Alia, Alisa, Surani, kita masuk ke pembangunan ekonomi. Dari kedua gambar ini ada yang tahu apa itu gambar apa? Kenapa? Ya, kenapa misalnya kalau di sebuah daerah itu banyak dibangun gedung yang tinggi, lalu dan jalan tol yang banyak. Menurut kalian itu apakah udah bisa disebut dengan pembangunan ekonomi dari kita? Bisa. Siapa yang bilang bisa? Karena belum bisa atau belum tentu. Kita untuk menjawab pertanyaan tadi kita itu harus mengetahui dulu kita kan hari ini kita akan belajar tentang 4 hal, yaitu konsep dari pembangunan ekonomi, lalu kita harus bisa mengetahui cara membedakan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi, lalu yang ketiga kita juga harus bisa membedakan ada indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, dan yang terakhir nanti menganalisis masalah pembangunan ekonomi itu di negara kita. Nah, pembangunan ekonomi tadi itu bukan hanya soal fisik ya teman-teman, maksudnya bukan hanya tentang gedung atau jalan tol, tetapi tentang proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita. Nah, jadi pembangunan fisik saja itu belum tentu cukup disebut pembangunan ekonomi kalau pendapatan masyarakat itu tidak ikut meningkat atau masih terdapat kesenjangan. Nah, di sini ada definisi pembangunan ekonomi menurut para ahli, yaitu ada dua para ahlinya, yaitu yang pertama ada Michel Todaro dan juga Sarjono Sukirno. Di mana Michel Todaro ini mendefinisikan pembangunan ekonomi itu adalah suatu proses dimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang terbiasa, dan lembaga sosial, termasuk pula percepatan atau akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan juga pemberantasan kemiskinan absolut. Masih ingat kemiskinan absolut itu apa kemarin? Apa? Pendapatan rata-rata masyarakat ya belum bisa mencukupi kebutuhan primer, kebutuhan sandang pangan dan pakan. Ini ada perbedaan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu ditandai dengan kenaikan GNP atau tidak disertai perubahan struktur ekonomi. Tapi kalau di pembangunan ekonomi itu kenaikan ditandai juga dengan kenaikan GNP, tapi disertai dengan perubahan struktur ekonomi. Nah, yang kedua, kalau di pertumbuhan ekonomi itu tidak memperhatikan tingkat pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Tapi kalau di pembangunan itu memperhatikan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang
ketiga itu pertumbuhan ekonomi bersifat kuantitatif, tapi kalau pembangunan ekonomi bersifat kualitatif. Terus sudah tahu teman-teman bawahnya? Oke, nanti setelah penjelasan langsung bergabung dengan kelompoknya ya. Nanti kita akan bermain tentang shape, tapi dengan kelompok. Nanti di dalam ini meja ini itu ada soal di dalamnya. Nanti kalian setiap kelompok mengirim satu perwakilan seperti yang udah pernah dulu. Yang kemarin, yang ada kursi ini, yang ada kursi itu, ingat? Nah, nanti setiap kelompok mengirimkan satu perwakilan, nanti bergantian majunya. Nanti misalnya kelompoknya maju, yang perwakilan itu maju, nanti buka, baca soal, lalu jawabannya apa, dipikirkan, lalu disetorkan ke kelompok. Ini kan itu berarti soalnya tadi apa, terus didiskusikan. Oke, siapa selesai datang? Ya, maju. Kalau misal kalian ingat pilihannya, tapi majunya nggak boleh bawa HP, nggak boleh nyatet. Oke, ini kan soalnya apa? Nah, nanti maju, dilihat misal pertanyaannya pertumbuhan ekonomi itu apa? Nah, nanti ada pilihan ganda A, B, C, D, pakai D. Nanti misal jawabannya kalian yakin tidak, kalian yakin D, nanti langsung aja disetorkan ke teman jawabannya D. Langsung temannya itu saja. Paham nggak? Edisinya jangan tanyain soalnya ini 1 sampai 7. Nanti kalian yang anggota 6 orang, kalian bisa maju salah satu, nanti bisa maju 2 kali. Kalau ada yang harus bergantian ya, harus bergantian. Mempengaruhi pembangunan karena kemajuan teknologi. A. Terjadi penghematan modal. B. Naiknya pendapatan C. Terjadinya inefisiensi. D. Terjadinya keadaan ekonomi yang stabil. Yang E. Terbukanya kesempatan kerja. Itu jawabannya itu A. Teknologi itu akan meningkatkan aktivitas dan efisiensi modal. Makanya terjadi penghematan modal. Benar kan ya pembelajaran kita di siang hari ini? Apabila ibu ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.